Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kok suaranya kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala mudilla lahu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam di masa Daulah Ayyubiyah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, apakah anak-anak semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Pada proses berdirinya Daulah Ayyubiyah ini adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah sebagai Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pamannya Al-Ayyubi dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi. Diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Dalam perkembangan tercatat bahwa dinasti di Mesir yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam, salah satunya adalah Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mengukir kejayaan Islam pada masanya. Jadi proses berdirinya Daulah Ayyubiyah ini dari pamannya yang bernama Al-Ayyubi yang dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyub. Jadi dan juga diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayub. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu yang pertama keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahan. Kelemahannya yaitu pada bidang politik dan pemerintahan yang menjadi salah satu penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Pada hal ini yang disebabkan karena kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak berdiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang B, yaitu berdirinya Daulah Fatimiyah.
Daulah Fatimiyah ini adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang didirikan oleh Said bin Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy-Syafi'i. Selanjutnya itu setelah secara keseluruhan daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhir Al-Adid, bila daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaan pada saat khalifah kelima, yaitu Khalifah Abu Mansur Nizam Al-Aziz, yang berkuasa di bawah kekuasaan Mesir hidup dengan kedamaian, dan pada masa Khalifah Al-Mu'izz dinilai Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar yang dibangunnya. Kemudian yang ketiga yaitu proses terbentuknya daulah Ayyubiyah. Proses terbentuknya daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhir yang bernama Khalifah Al-Adid Billah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahannya yang sangat lemah. Selain itu, ada penyebaran tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintah daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Shirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Suriah Nuruddin Zangi untuk dapat datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Saat Khalifah Al-Adid bila sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada tahun 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi melampirkan berdirinya daulah Ayyubi yang berakhir pemerintah daulah Fatimiyah. Baiklah, dari yang ketiga yang Ibu jelaskan, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke peradaban Islam masa daulah Ayyubiyah. Yang pertama yaitu kemajuan bidang pendidikan, yang kedua yaitu bidang perekonomian dan perdagangan, yang ketiga yaitu militer dan sistem pertahanan, yang keempat yaitu bidang pertanian. Baik, kita akan membahas tentang kemajuan bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini, pemerintah daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadi Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan sejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, mereka juga menambah beberapa pintu gerbang dan menara serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih digunakan hingga kini. Tetapi mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk mengembangkan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Jadi kemajuan di bidang pendidikan ini, mereka merenovasi dinding-dinding dan
menara, gerbang, dan sebagainya seperti sekolah di Damaskus, dan mereka fokus untuk mengembangkan ilmu hadis. Selanjutnya yaitu madrasah dibangun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai masjid. Mereka menjadikan sekolah masjid. Sekolah di masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa madrasah yang didirikan oleh Nuruddin. Selanjutnya yaitu pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat merupakan rumah sakit yang terus-menerus mengalami pembenahan. Rumah sakit Al-Nuri ini menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah rumah sakit Al-Walid dan ditambahkan fungsinya sebagai tempat pengobatan juga sebagai sekolah kedokteran. Jadi mereka sudah mempunyai sekolah kedokteran, sudah berkembang. Pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan atau sekolah juga merupakan terbangunnya konsep multifungsi yang berhubungan dengan masjid di Suriah. Bahkan pada pemerintahan selanjutnya setelah Daulah Ayyubiyah, yaitu masa pemerintahan Daulah Mamluk, melahirkan suatu tradisi baru, yaitu menguburkan para pendiri sekolah masjid di bawah kubah bangunan yang mereka dirikan. Sekarang madrasah-madrasah tersebut tidak bisa ditemukan lagi, namun sisanya masih bisa dilihat pada tahun berikutnya. Mereka melahirkan beberapa momen Arab yang indah di Mesir. Salah satunya yang terindah dan menjadi model terbaik adalah Madrasah Sultan Hasan di Kairo. Di samping mendirikan sejumlah madrasah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Bangunan kedua rumah sakit itu dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah yang di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan, sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin adalah Ibnu Maimun, beragama Yahudi. Yaitu kita akan masuk yang kedua, yaitu membahas tentang bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa Muslim di wilayah lain yang membangun perdagangan dengan kota-kota Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perbajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan, baik jalur laut maupun jalur darat, semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang dibuat dari emas. Selain itu, dimulai pencetakan mata uang dirham campuran atau fulus. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibn Al-Adil Al-Ayyubi. Dalam bidang industri, pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibandingkan buatan orang Barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Selanjutnya yaitu militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militer yang terkenal sangat tangguh. Pasukan diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika, sehingga juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung
dalam perperangan. Jadi pada bidang militer ini, mereka sudah memiliki alat-alat perang seperti berkuda, pedang, dan panah. Di dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai burung-burung dalam perperangannya. Selanjutnya yaitu Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Al-Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang disampaikan hari ini masih berdiri dengan megah. Selanjutnya, untuk memasuki benteng tersebut dapat beberapa pintu utama di dalamnya, yaitu pintu Fat, pintu Nasir, pintu Khalq, dan pintu Luk. Kemudian terdapat saluran air yang berasal dari Sungai Nil. Pada masa itu terjadi bekal untuk minum para tentara pada zaman kerajaan Utsmaniyah. Benteng ini mengalami perluasan di bagian utara. Benteng terletak di Masjid Muhammad Ali Pasha yang terbuat dari marmer dan granit. Selanjutnya yaitu bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengakhiri kebun dan pertanian. Para petani merasa manfaat dari fungsi irigasi waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasil produk yang panen yang melimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Balaba, yaitu sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjuk menjadi komandan Gubernur Nuruddin Zangi. Baiklah, itulah pembahasan kita pada pertemuan ini, yaitu peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, yaitu kemajuan bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan bidang perdagangan, dan militer, dan sistem pertahanan, dan bidang pertanian. Apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita pada hari ini. Mungkin kita akan melanjutkan besok untuk pertemuan ketiga. Baiklah, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.